Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandasya Putri, saya sebagai moderator dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Zakil Fikra, Sri Rahayu, dan Lilis Purwanti. Kami akan mempresentasikan tentang berorientasi pada tindakan dan mengambil resiko. Berorientasi pada tindakan. Pengertiannya adalah melakukan suatu tindakan yang dilandasi dengan akal pikiran yang sehat berdasarkan pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dalam melakukan tindakan ini, dibutuhkan keberanian dari diri orang itu sendiri, dan tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuannya. Tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan reaksi dari orang yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut, diperlukan beberapa kebiasaan yang harus dilakukan, yaitu pertama, proaktif. Yang dimaksud proaktif di sini adalah mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu tanpa melakukan apa-apa atau hanya berwacana saja. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul merupakan keputusan yang tepat, karena hal ini akan melatih orang memecahkan masalah secara tepat, dengan tidak terbelenggu pada pemikiran yang terlalu berlebihan. Yang kedua adalah bermula dari ujung pikiran. Maksudnya adalah ketika melakukan tindakan, landasi dengan tujuan, namun tujuan di sini yaitu tujuan yang benar-benar ingin kita capai. Tujuan yang benar dari penjelasan di atas adalah misi pribadi dari seseorang yang menggambarkan tujuan dan citra dirinya. Misi pribadi dapat ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebijakan dan filosofi dalam hidup. Yang ketiga adalah dahulukan hal utama. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan. Dari ungkapan tersebut, dapat diartikan bahwa setiap orang haruslah bisa mengedepankan sebuah prioritas ketika melakukan sebuah tindakan dalam menghadapi masalah. Yang keempat adalah berpikir menang. Dalam melakukan sebuah tindakan, sebenarnya adalah berupaya untuk memenangkan sesuatu yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kelima adalah memahami untuk dipahami. Maksudnya adalah, jika seseorang yang akan melakukan sebuah tindakan, haruslah mempunyai sifat terbuka dalam mendengarkan, berargumentasi, ataupun melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Kebiasaan ini adalah sebuah usaha untuk menempatkan seseorang pada posisi orang lain. Yang terakhir adalah sinergi. Kebiasaan ini membutuhkan seorang rekan yang mau bekerja sama dengan kita sekaligus bergantung pada komunikasi antara kedua belah pihak, sehingga mampu mencapai pada tindakan yang kita kehendaki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilis. Sekian dari saya. Silahkan Lilis dilanjutkan. Yang kedua, mengambil resiko. Apa itu resiko? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Menurut Profesor Dr. Insinyur Supomo, MS, adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi yang menguntungkan yang mungkin terjadi. Menurut Sri Rejeki Hartono adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Menurut A.A. Basalim adalah ketidakketentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Dan menurut itu adalah bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dari segi perspektif bisnis, resiko dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko murni, yaitu suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Kemudian resiko spekulatif adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif adalah
Dalam risiko murni, kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko spekulatif, kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi risiko. Ada 7. Yang pertama, analisis sekuen risiko. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber risiko. Yang ketiga, melihat laporan keuangan. Yang keempat, analisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang kelima, analisis kontrak. Yang keenam, catatan statistik kerugian perusahaan. Dan yang terakhir, survei atau wawancara terhadap manajer perusahaan. Selanjutnya mengenai identifikasi sumber-sumber masalah. Pertama ada lingkungan fisik, seperti bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, topan, vandalis, atau pengrusakan. Kedua ada lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, serta perampokan. Ketiga ada lingkungan politik, seperti perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan. Keempat ada lingkungan legal, yakni gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Kelima ada lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Keenam ada lingkungan ekonomi, yakni kelusuhan ekonomi atau sering disebut dengan resesi, serta inflasi yang tidak terkendali. Ketujuh, ada konsumen, yakni keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan kemudian menuntut perusahaan. Kedelapan ada supplier. Pasokan dari supplier tidak datang sesuai dengan yang diharapkan atau terlambat atau spesifikasinya berbeda. Kesembilan ada pesaing. Pesaing yang meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan pesaing dan harga yang menurunkan tingkat keuntungan perusahaan. Terakhir ada regulator, yakni perusahaan gagal mematuhi peraturan atau perundangan yang berlaku. Perubahan perundangan yang berlaku yang mengakibatkan perusahaan merugi, misalnya upah minuman baik, minimum naik, atau aturan pesangon dan lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu, yaitu teknik pendukung lain untuk mengidentifikasi risiko. Analisis laporan keuangan. Melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan, menganalisis risiko-risiko yang bisa muncul dari rekening-rekening tersebut, misalnya kas. Yang kedua yaitu analisis flowchart operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode sangat sesuai untuk risiko tertentu, seperti risiko dari proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input tertentu, pengerjaan input tersebut sampai menjadi output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut, ada kemungkinan munculnya kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan bekerja, kerusakan mesin, dan sebagainya. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, kita akan bisa melihat atau melokalisir terjadinya kejadian tersebut. Kemudian bisa mengidentifikasi sumber risiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Selanjutnya, yaitu cara mengelola risiko. Ada 4 tahap dari siklus untuk mengelola risiko, yaitu yang A, assess, menaksir dan memperkirakan. Melakukan identifikasi informasi kritis aset, menemukan kemungkinan ancaman dari aset yang telah diidentifikasi, mengidentifikasi kelemahan sistem yang dapat menjadi ancaman, menghitung besar risiko tersebut. Yang B ada evaluate. Ada 2 pendekatan dalam suatu risiko, yaitu yang pertama kuantitas. Pendekatan kuantitas ini lebih mudah ditampilkan dan dimengerti karena output-an dalam angka. Namun untuk memperoleh angka tersebut dibutuhkan usaha yang cukup keras. Untuk menghitung dalam bentuk satuan uang, dampak yang akan terjadi sangatlah sulit. Yang kedua yaitu kualitas. Menggunakan metode skor dan pengalaman dari para pekerja serta konsultan untuk memperoleh skor tersebut. Selanjutnya yaitu ketiga, manage. Setelah kita
telah memberikan skor pada setiap risiko yang terjadi, maka tahap selanjutnya adalah mengurutkan risiko tersebut dari risiko yang punya skor tertinggi sampai terendah. Hal ini akan membantu kita untuk mengambil risiko yang mana yang harus pertama kali kita kelola. Ada 4 cara untuk menghadapi risiko, yaitu reject the risk, yaitu cenderung mengabaikan tantangan untuk menghadapi risiko tersebut dengan harapan risiko tersebut akan hilang. Bertahan menggunakan pendekatan ini jarang sekali berhasil. Yang kedua yaitu accept the risk, yaitu biasanya pendekatan ini digunakan jika cost yang dibutuhkan untuk melakukan pengontrolan untuk mengurangi risiko akan lebih besar dibandingkan jika risiko itu terjadi. Yang ketiga yaitu transfer the risk, yaitu salah satu pendekatan yang dapat dilakukan jika cost untuk melakukan pengontrolan untuk mengurangi risiko lebih besar bila dibandingkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain seperti pihak asuransi. Dan yang terakhir yaitu mitigate the risk, yaitu mengurangi risiko tersebut dengan manajemen. Yang keempat yaitu measure, melakukan pengukuran dari aksi yang telah diambil pada tahap sebelumnya. Pengukuran ini harus dilakukan secara kontinu. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.